Kemarin saya kan sempat bahas tentang logo ini kan. Saya menjelaskan barang siapa menggunakan logo ini entah dijadikan kalung, gelang, sablon baju dan sebagainya, kemudian dia meyakini hal tersebut mampu melindungi dia dari perkara-perkara yang buruk, maka sungguh dia jatuh dalam syirik yang amat sangat besar. Kemudian ada di antara beberapa kawan-kawan saya yang mengatakan jenis jimat seperti itu memang terlarang, tapi bukannya memang ada ya jenis jimat yang diperbolehkan? Saya bilang memang ada. Ya sudah, kalau begitu bahas, biar orang-orang tidak menyangka bahwa semua jenis jimat itu terlarang. Saya bilang baik, dan inilah videonya. Hukum jimat menurut pembahasan para ulama itu terbagi menjadi beberapa jenis golongan. Mari kita berbicara tentang jenis-jenis jimat yang diperbolehkan oleh banyak sekali ulama. Tolong jangan skip, jangan hakimi saya sebagai seorang musyrik, seorang ahli bid'ah dan sebagainya. Karena Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibn Taimiyah pun memperbolehkan hal semacam ini. Mari kita bahas satu persatu. Jimat yang diperbolehkan, yang pertama adalah jenis-jenis jimat yang berisi ayat-ayat dari Al-Quranul Karim. Hampir tidak ada pertentangan di antara para ulama dari kalangan salaf sampai khalaf yang memperbolehkan hal semacam demikian. Di mana seseorang mungkin menuliskan ayat, kemudian dibungkus ayat tersebut di kertas ya, dibungkus kemudian digantungkan di leher atau dijadikan sebagai gelang atau ditaruh di baju, wallahu a'lam. Siapa saja yang memperbolehkan ini? Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu an, Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Atha, dan banyak sekali ulama-ulama yang lain. Bahkan di antara kalangan para sahabat pun ada yang memperbolehkan. Siapa di antaranya? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Umar sempat menuliskan beberapa ayat-ayat di dalam Al-Quran, kemudian menggantungkan di leher putra-putranya sebagai bentuk perlindungan terhadap putra-putranya. Yang kedua, kalimat thayyibah selain Al-Quran. Nah, di sini yang kemudian terjadi perdebatan panjang di antara para ulama. Yang ini akhirnya menimbulkan banyak sekali kontroversi. Namun kita tetap sepakati, ini kalimat-kalimat thayyibah masih terjadi perdebatan, masih khilaf di antara para ulama. Maka mari kita buka pikiran kita. Jangan batasi hanya pada satu hukum tertentu saja. Yang kedua, jimat yang diharamkan. Itu saja adalah jenis-jenis jimat selain dari yang saya sebutkan tadi. Contohnya ketika Anda nulis di atas kertas, hom pimpa, alai hom, gambreng, bla 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 bla. Kemudian Anda jadikan itu sebagai jimat. Kemudian Anda menggantungkan jimat itu di atas, bla bla, dan Anda meyakini ini mampu melindungi Anda dari perkara-perkara yang buruk. Saja itu syirik besar. Kemudian, sebagaimana saya contohin kemarin, nazar amulet. Kemarin ketika saya menyebutkan orang-orang yang menggunakan jimat-jimat semacam ini, tanpa meyakininya itu sebagai syirik asghar, saya hanya berdasarkan satu referensi saja. Padahal ada referensi di antara para ulama yang jauh lebih bisa kita ambil pendapatnya, yang menyatakan bahwa itu tidak masalah kalau cuma sekedar dijadikan sebagai pajangan saja. Zina, tajammulan. Walaupun sebenarnya yang dianjurkan dan yang diminta dan yang memang inilah yang seharusnya dilakukan adalah menghindari berbagai macam kesyubhatan yang ada. Loh, mana referensinya? Oke, kita bacakan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu' wa amma ma yu'alliqu tabarrukan bi dzikrillahi ta'ala fiha wa huwa ya'lamu an la kashifa illa Allah wa la dafi'a anhu siwahu fala ba'sa biha insyaallah ta'ala. Wa qala rahimahullahu ta'ala fi syarhihi li sahih Muslim وقول مالك أرى ذلك من العين أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من زينة وغيرها فلا بأس. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Malik radhiyallahu an mengucapkan hal yang sedemikian, bahwa kalau cuma sekedar untuk zina sebagai perhiasan dan sebagainya tidak termasuk daripada syirik, entah itu akbar maupun asghar. Saya tidak puas dengan perkataan Imam Nawawi, perkataan Imam Malik. Mereka itu siapa? Mereka cuma manusia biasa. Oke, biasanya yang nggak mau itu di antara mereka-mereka adalah para pecinta ulama-ulama salafi, bukan? Mari kita coba tonton salah satu video beliau. Videonya Syekh Uthman Al-Khamis. Ana albasu hadhihi al-halqa wa albasu hadha al-khayt wa hadhihi as-silsila wa hadhihi al-wada'a wa hadha tajammulan kama taf'alu an-nisa bizinatiha. Zina, mujarrad zina. Laysa lidaf'i dhur wala liraf'ihi. وإنما تزينا نقول هنا ليس بشرك لا أكبر ولا أصغر. Maka mari wahai teman-temanku, kita bisa lebih berlapang dada melihat perbedaan di antara para ulama, sehingga tidak mudah bilang wah ini sesat, syirik gitu. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.